Pernah ODGJ yang Anda rawat mengatakan, udah saya nggak mau minum obat lagi, obatnya bikin ngantuk, saya takut nanti jadi ketagihan, atau nanti tubuh saya rusak kalau saya minum obat terus, saya nggak mau lagi minum obat. Atau udah sana, kalau kamu ingin sembuh, bergaul, keluar rumah, cari teman. Kemudian dijawab, buat apa? Nggak ada gunanya bergaul, nggak ada gunanya aktivitas. Nah, tentu ketika melihat seperti ini, kita harus berpikir bahwa ternyata ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa bisa saja mengalami ketidakpastian dan ketidakjelasan atas kondisi kesehatannya. Bukan saja tidak tahu masalah kesehatan yang dialaminya, tetapi juga apa yang harus dilakukan untuk menunjang kesembuhannya. Yang dia tahu sudah minum obat sembuh, tapi bagaimana kesembuhan itu bisa dicapai? Nah, itu yang perlu dipelajari, perlu dipahamkan. Nah, dalam hal ini tentu butuh yang namanya dukungan informatik. Apa peran keluarga untuk memenuhi dukungan ini? Ya tentu mencari informasi, tentu membantu ODGJ bisa mengakses sumber informasi yang tepat di fasilitas kesehatan. Jangan biarkan ODGJ mencari sendiri di internet, apalagi itu diberikan oleh orang-orang yang mungkin bukan ahlinya. Nah, ini yang berbahaya sekali. Jadi pemahaman, pengetahuan tentang permasalahan kesehatan yang dialami ODGJ tentu harus ditingkatkan dan harus didampingi supaya tidak mendapatkan informasi yang tepat. Itu yang kita akan sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jay di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jay akan membahas tentang dukungan informatik. Nah, apa itu dukungan yang diberikan kepada keluarga dalam bentuk informasi-informasi, dalam bentuk arahan, saran, petunjuk, nasihat. Nah, supaya keluarga bisa memberikan informasi yang tepat, tentu keluarga juga harus belajar apa yang sebenarnya terjadi dengan ODGJ. Masalah kesehatan apa yang dialami? Bagaimana tata cara penyembuhannya, pengobatannya? Bagaimana mendukung upaya ODGJ ini supaya aktif dan nyaman menjalani program pengobatannya? Nah, termasuk bagaimana keluarga juga bisa pelan-pelan secara bertahap menyadarkan ya terkait masalah kesehatan yang dialami oleh keluarganya. Nah, bisa saja belajar dari media sosial, tapi lihat dulu siapa yang menyampaikan. DJ tidak langsung ditelan mentah-mentah, atau konsultasi ke psikiater atau ke psikolog, atau datang ke rumah sakit ya yang menyediakan pelayanan kesehatan jiwa atau di puskesmas. Ya, jadi keluarga mempunyai peran bagaimana melakukan pencarian informasi atau hal-hal yang dibutuhkan selama merawat ODGJ. Karena keluarga di dalam dukungan informatik ini harus menjadi kolektor, harus menjadi pengumpul data, pengumpul informasi, ya, dan harus bisa menjadi desiminator. Bagaimana mendesiminasikan atau mempraktekkan atau menyampaikan kepada ODGJ atau kepada keluarga besar. Karena kesembuhan ODGJ tidak hanya karena ODGJ sendiri atau keluarga serumah, tapi keluarga besar yang interaksi atau kontak dengan ODGJ. Nah, ketika sudah cukup mampu, paham, tahu tentang masalah kesehatan jiwa yang dialami ODGJ, sudah tentu keluarga akan bisa mendorong ODGJ untuk bercerita jika ada masalah.
Jadi fungsi dari dukungan informatik ini tidak hanya bagaimana supaya ODGJ bisa beraktivitas kembali ya, supaya mau minum obat, tapi juga ketika memang ada masalah yang dirasa perlu dibantu penyelesaiannya, keluarga bisa membantu mengungkapkan masalah itu. Nah, secara lebih lengkap bisa teman-teman simak pada penjelasan berikut. Tapi jangan lupa subscribe, yang belum subscribe silahkan like dan komentarnya di kolom komentar. Pasti akan Bang Jay respon atau jawab. Dukungan informasional dapat menekan stresor yang dialami oleh ODGJ. Kok bisa? Jadi kalau keluarga sudah mengkoleksi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh ODGJ selama program pengobatannya, tentu ketika ada temuan atau masalah yang dialami ODGJ, misalnya ketika ragu minum obat, ketika mulai bosan minum obat, ketika mulai malas berkegiatan atau bersosialisasi, maka keluarga bisa menjadi orang pertama yang akan memberikan informasi kepada ODGJ. Dan tentu apa yang disarankan keluarga, apa yang diusulkan keluarga, apa yang disampaikan keluarga, jika dilandasi dengan informasi yang benar, maka akan bisa mensugesti atau bisa membuat ODGJ itu yakin dan percaya, sehingga keluarga akan bisa membuat ODGJ ini menjadi nyaman, menjadi merasa aman, dan mendapatkan kepastian dan kejelasan atas informasi yang disampaikan oleh keluarga. Jadi untuk menjadi seorang informan di keluarga, tentu caregiver atau keluarga harus mencari informasi yang tepat terkait masalah kesehatan yang dimiliki oleh, yang dialami oleh ODGJ, dan tentang program pengobatan yang harus dijalankan dalam beberapa tahun ke depan, termasuk apa yang dilakukan di rumah ya, di keluarga. Sehingga dengan adanya informasi, maka ODGJ akan merasa berada di kepastian dan kejelasan. Nah, jaminan ini yang membuat ODGJ menjadi nyaman dan merasa yakin apa yang sudah dilakukan selama ini benar, dan pengobatan yang dialami selama ini akan membawa dampak atau manfaat yang baik ya. Sehingga informasi-informasi ini benar-benar bisa didapatkan ODGJ dengan mudah di rumah. Mungkin perlu dibikinkan poster atau kalimat-kalimat yang memotivasi pasien atau ODGJ di rumah. Kalaupun keluarga sibuk, tidak punya waktu untuk menyampaikan informasi, bisa dalam bentuk leaflet, flyer, atau poster tentang himbauan, tentang saran bagi ODGJ. Kenapa harus minum obat, kenapa harus berkegiatan, dan kenapa harus bersosialisasi. Tentu ini akan memudahkan sekali ODGJ menjalani hari-harinya ya, tanpa tergantung dari keluarga. Jadi dukungan informatik ini sangat penting sekali, karena ini bisa menjadi jaminan kepastian dan kejelasan buat ODGJ untuk menjalani program pengobatan dengan nyaman dan aman. Nah, kemudian ketika keluarga mendesiminasikan informasi yang didapat entah dari psikiater, entah dari psikolog, entah dari perawat ketika menjalani rawat inap, tentu penting untuk diketahui secara persis kenapa perilaku itu harus dilakukan, kenapa upaya keluarga untuk mengetahui permasalahan ODGJ ini juga harus mampu dilakukan oleh keluarga ya, karena tidak ingin ODGJ pada akhirnya akan memendam perasaan, pikiran, atau hal-hal yang membuat nggak nyaman. Keluarga ketika bisa memberikan
informasi secara tepat akan mendorong ODGJ ini untuk mampu berkeluh kesah atau bercerita. Misalnya ketika ODGJ ini dalam kondisi nggak nyaman, mungkin nggak bisa tidur sudah, kemudian wajahnya tegang, mondar-mandir, ya makan udah mulai nggak enak. Nah, kegiatan juga sudah mulai males, maka keluarga bisa menunjukkan dukungan informasional ini dalam bentuk informasi. Ya, tapi sebelumnya dukungan emosional harus dibikinkan dulu. Mas A, saya lihat Mas A kok mondar-mandir, wajahnya tegang, duduk nggak bisa tenang, tadi pas makan juga nggak habis, ya. Nah, ada apa? Ada sesuatu yang bikin nggak nyaman apa? Mbok cerita, saya dengarkan, siapa tahu saya bisa bantu. Akhirnya Mas A ini bercerita panjang lebar pada keluarganya. Nah, setelah bercerita, maka dukungan emosional lagi, bagus sekali sudah mampu bercerita. Saya mengerti apa yang dialami Mas A ini memang membuat tidak nyaman. Saya mengerti apa yang dialami Mas A ini benar-benar membuat Mas A terganggu. Ya, tetapi ya setiap orang punya persoalan, punya masalah. Tinggal bagaimana cara menghadapinya. Mas A sudah sanggup untuk bercerita, itu luar biasa sekali. Nah, tinggal nanti bagaimana Mas A berusaha menyelesaikan masalah itu. Nah, sekarang apa informasi yang diinginkan Mas A, atau saran apa yang dibutuhkan Mas A untuk mengatasi masalah itu? Ya, kalau saya tahu akan saya ajarkan, atau paling enggak saya akan carikan orang yang mampu membantu kamu untuk mengatasi persoalanmu. Gimana? Ya. Nah, itu kira-kira salah satu bentuk bahwa jaminan informasi yang diberikan keluarga kepada ODGJ sangat penting sekali, ya. Jadi penting bagi ODGJ mendapatkan dukungan informatif ini dengan baik, ya. Untuk saat ini sebenarnya keluarga cukup mudah untuk bisa mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana cara merawat ODGJ, karena ada channel Yunasihat Jiwa yang saya kelola sendiri, sehingga bisa belajar dari situ. Hal-hal yang manfaat bisa saja dipraktekkan kepada ODGJ-nya di rumah, ya. Bang J akan menunjukkan contoh bagaimana cara memberikan dukungan informasi pada ODGJ, ya. Nah, ketika ya, ada ODGJ bertanya, ya, Pak, saya udah bosan minum obat, sampai kapan sih obat ini saya minum? Obat ini bikin ngantuk banget saya. Boleh nggak saya nggak minum obat lagi? Nah, sebagai caregiver atau keluarga harusnya bisa memberikan jawaban. Mas A, oke, kamu sudah mulai bosan minum obat, kamu jenuh dan ngerasa bikin ngantuk obat yang kamu minum. Nah, sekarang begini, pernah ingat informasi yang disampaikan Bang J di rumah sakit atau dokter yang merawat? Ketika obat yang diminum itu menimbulkan rasa ngantuk, ya itu wajar, karena memang itu ada obat untuk yang mempermudah tidur. Ketika bosan minum, ya wajar, karena bagaimanapun juga ini kebiasaan baru buat Mas A. Jadi kalau seandainya sampai bosan minum obat, ya wajar. Tetapi ayo kita timbang-timbang lagi. Dulu Mas A minum obat, kemudian tidak mau lagi dan berhenti. Akhirnya apa? 2 minggu kemudian mendengar suara-suara lagi, atau menjadi mudah marah, akhirnya sempat mukul ibumu. Nah, ya akhirnya dirawat lagi di rumah sakit. Nah, sekarang sudah tahu resikonya kan jika obat itu tidak dilanjutkan untuk diminum. Tentu dulu yang pernah Mas A rasakan akan muncul kembali. Nah, tentu itu
akan memicu kambuh jika kamu tidak minum obat. Bagaimana sekarang menurutmu? Ada yang belum paham terkait obat yang kamu minum? Kalau memang ada, nanti pas kontrol atau rawat jalan, Bapak akan membantu menanyakan ke doktermu tentang obat yang kamu minum itu, biar dijelaskan sehingga menjadi yakin untuk tetap minum obat. Nah, kemudian ketika misalnya pasien itu, Mas A ini berdiam diri di kamar, ketika dilihat itu ngomong sendiri, bicara sendiri, kadang tertawa sendiri. Nah, kita harus deketi dong. Nah, Mas A, saya lihat dari jauh kok seperti bicara sendiri, tertawa sendiri, ada apa? Ya, ada yang didengar atau dilihat gitu kok? Iya Pak, saya mendengar suara-suara. Nah, oke, saya harus jelaskan, Mas A, apa yang kamu alami itu namanya halusinasi, mendengar suara tapi nggak ada wujud. Mungkin menurut Mas A itu benar-benar ada, tapi Bapak nggak melihat itu. Jadi, apakah itu masalah? Ya pasti, karena kalau Mas A ini tidak mengatasi halusinasinya, resikonya apa? Mas A nggak bisa tidur, makan nggak bisa fokus, mandi nggak fokus. Nah, akhirnya apa? Lama-lama jadi bingung, jadi mudah marah. Nah, kalau udah seperti itu resikonya bisa dirawat kembali. Nah, bagaimana seandainya Mas A mempraktekkan cara-cara yang pernah diajarkan di rumah sakit? Minum obatnya kan masih jam 7:30. Sekarang gimana kalau baca-baca dulu atau nonton TV dulu? Ya, tapi sebelumnya dihadik dulu, diusir suara-suara itu. Kalau memang Mas A lupa, nanti saya bimbing. Kebetulan Bapak juga sempat belajar menghadik, belajar cara menghadik halusinasi dari Pak Jalil di rumah sakit. Gimana? Oh ya Pak, saya ingin menghadik dulu, setelah itu saya mau nonton TV. Bagus ya. Nah, yuk kita kerjakan. Nah, jadi itu kira-kira bagaimana kita memberikan informasi yang tepat. Kalau seandainya memang kita nggak ada punya waktu lebih untuk Mas A ini, bisa saja bikin poster atau tulisan mengingatkan, ya, kalau mendengar suara jangan lupa ya dihadik, diusir, setelah itu nonton TV supaya tidak semakin parah. Selamat mencoba. Nah, itu ditulis kemudian ditempelkan di tempat tidurnya, di dinding tempat tidurnya, di kamarnya, atau di tempat-tempat ODGJ ini bisa mengakses, atau Mas A ini bisa mengakses, ya, seperti itu. Ketika ODGJ kesulitan memilih tempat pelayanan kesehatan atau tidak bisa mengambil keputusan untuk kontrol di mana atau rawat jalan di mana, bahkan mungkin tidak tahu apa saja yang harus dibawa pada saat mau berobat atau rawat jalan. Nah, tentu keluarga bisa memberitahu pasien itu jika memang keluarga tidak sempat untuk mengantarkan atau mendampingi selama kontrol. Tapi sebaiknya kalau rawat jalan ya didampingi, ya. Tapi seandainya ragu, ya, mau kemana, memilih tempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk kontrol, maka bapaknya Mas A ini bisa bilang bahwa Mas A 2 hari lagi Mas A harus rawat jalan, harus kontrol lagi, ngambil obat. Nah, Mas A harus ikut. Kenapa? Supaya nanti obat yang Mas A minum itu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan Mas A. Nah, tapi kayaknya Bapak nggak bisa dampingi Mas A. Bisa nggak Mas A pergi sendiri untuk rawat jalan? Nanti yang dibawa, ya, BPJS, ya, KTP. Nah, syarat-syarat lain, misalnya kalau bungkus obatnya masih ada, ya, bungkus obatnya, supaya nanti seandainya
ditanya dokternya, ada contoh, ini loh yang saya minum kemarin. Nah, sehingga ODGJ ini tidak bingung gitu waktu rawat jalan ya. Termasuk ketika ragu, Pak, kalau kontrolnya di puskesmas bisa nggak sih, kan terlalu jauh rumah sakit jiwa. Nah, tentu harus disediakan informasi, harus disampaikan, Mas A, memang bisa berobat ke puskesmas, tapi biasanya obat yang Mas A minum itu nggak ada di puskesmas, adanya di rumah sakit. Nah, artinya kontrolnya di rumah sakit saja. Nah, supaya obatnya yang diminum itu sesuai kebutuhan, sesuai kondisinya Mas A bagaimana. Sudah paham atau belum? Sudah, Pak. Sehingga jelas informasinya. Atau misalnya tiba-tiba Mas A ini ingin nonton TV tapi tidak bisa. Nah, Mas A mundar-mandir mau duduk di depan TV, tiba-tiba beranjak. Nah, bapaknya nanya, Mas, ada apa kok dari tadi mundar-mandir seperti mau nonton TV, ada apa sih? Saya nggak bisa ngidupin TV, Pak, lupa caranya. Oh gitu, ya sudah, gini tak hidupkan, ini tak ajarin sekalian. Ini caranya begini ya, nanti kalau matiin begini, kalau ngatur suaranya begini, kalau misalnya mau pindah channel seperti ini. Sudah paham belum? Sudah, Pak. Oke, kalau gitu saya tinggal dulu, tapi nanti kalau misalnya bingung mau merubah channel, panggil Bapak ya. Nah, itu akan jauh lebih nyaman buat ODGJ. Karena apa? Ya namanya juga ada masalah di kejiwaan yang seringkali mempengaruhi fokus, konsentrasi, dan kadang ada yang mudah lupa, sehingga keluarga harus sensitif atau peka terhadap hal ini. Nah, kalau misalnya keluarga repot bekerja dan sebagainya, ya mau tidak mau bisa jadi keluarga membuat poster yang berisi informasi tentang langkah-langkah menghidupkan televisi atau mematikan televisi atau memindah channel, sehingga kapanpun ketika ODGJ mau nonton TV nggak bingung lagi. Ya, ini namanya reassurance kalau di Shepherd Intervention ya. Jadi pasiennya nyaman, Mas A ini nyaman ya di rumah karena nggak ketergantungan sama orang lain lagi, karena semuanya jelas bisa dia akses informasinya yang dia butuhkan untuk menjalani kesehariannya. Nah, kemudian bentuk dari dukungan informasional yang lain adalah ketika ODGJ mengalami perkembangan ya, kemajuan dalam pengobatannya, tentu harus disampaikan kepada ODGJ tersebut. Kalaupun misalnya ada hal yang masih kurang, juga disampaikan baik-baik. Tentu penyampaiannya harus yang enak didengar, yang bikin ODGJ-nya nyaman. Ya, tentu ketika berobat ke rumah sakit atau puskesmas, keluarga juga harus menyampaikan perkembangan yang dicapai oleh pasien ini atau gejala-gejala yang masih tersisa. Harapannya apa? Harapannya supaya dokter tahu perkembangannya sehingga bisa menetapkan obat yang tepat. Selain itu, pasien juga tahu bahwa ternyata masih ada yang harus diperbaiki dari dirinya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ketika kontrol rawat jalan, ya, sampaikan ke dokternya, Dok, anak saya ini, Mas A ini sudah banyak perkembangan. Setelah minum obat yang terakhir, ditambah dengan berkegiatan dan bersosialisasi, saat ini sudah nggak tampak mundar-mandir lagi. Ketika dia lagi sendiri, tidak bicara sendiri. Ya, walaupun kadang itu kalau kegiatan itu masih disuruh dan tidak fokus. Nah, tapi sudah banyak perubahan, tidurnya juga nggak ada masalah. Terus ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, nggak marah-marah lagi, ya sudah bisa mengontrol emosi. Cuma memang untuk kegiatannya masih agak kurang, masih harus diingatkan. Nah, setelah itu pasti dokternya akan memberikan feedback. Ya, oke Bapak, terima kasih informasinya.
Mas A ini ternyata sudah luar biasa ya, selamat, sudah banyak kemajuan. Untuk tanda gejala yang dulu dirasakan dialami Mas A sudah banyak yang hilang, tinggal sedikit. Artinya obat yang diminum Mas A ini bermanfaat, berefek baik. Nah, seandainya ini diteruskan, saya yakin akan jauh lebih baik. Nah, tetapi obat saja tidak cukup. Mas A juga harus mulai belajar inisiatif, melakukan kegiatan, melakukan sosialisasi supaya efek obatnya jauh lebih baik ya. Nah, adakah hambatan yang dijumpai ketika minum obat atau melakukan aktivitas sosial atau aktivitas fisik Mas A? Nah, saya ini dok, kalau minum obat itu jadi ngantuk, rasanya jadi males, jadi hawanya lemes gitu kalau minum obat. Gimana ya dok? Nah, oke, kalau begitu nanti kita atur lagi obat yang kamu minum. Mungkin obat tidurnya harus kita kurangi. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya obat sudah dikurangi, maka Mas A harus banyak kegiatan, lebih banyak bergaul ya, jangan hanya ngelamun, takutnya nanti ada gejala lagi, halusinasi lagi, nanti nggak bisa tidur lagi ya. Gimana Mas A? Oke dok, saya akan mencoba. Nah, keluarga dalam hal ini bisa mencarikan informasi yang tepat terkait kondisi kesehatan, kemajuan dari keluarganya atau Mas A ini. Nah, ketika di rumah juga begitu. Tentu ketika ingin membuat Mas A ini mau berkegiatan, mau bersosialisasi dan mau minum obat, keluarga harus menyampaikan informasi. Misalnya begini, suatu saatnya minum obat atau berkegiatan ya. Ayo Mas A, kita sholat, kita habis itu kita ngaji bersama, kan berikutnya mau minum obat. Nah, Mas A kan sudah luar biasa ya, sudah obatnya sudah rutin, sudah mulai berkegiatan, sudah mulai bersosialisasi. Nah, Bapak berharap ini dipertahankan, dilakukan terus supaya Mas A ini benar-benar pulih, benar-benar sembuh ya. Nah, besok kalau obatnya habis, kita akan kontrol lagi, Mas A nanti akan saya ajak lagi ya, supaya hasilnya jauh lebih baik. Gimana, seneng nggak sekarang sudah banyak gejala yang hilang, sudah bisa melakukan aktivitas seperti orang lain? Seneng Pak. Nah, ketika seperti itu tentu Mas A ini akan nyaman ya. Nah, itu kira-kira bagaimana memberikan dukungan informatif yang baik bagi ODGJ ya. Nah, tentu Bang J berharap ini bisa diterapkan, dipraktekkan bagi siapapun keluarga yang mempunyai ODGJ di rumah, dan bagi ODGJ memberikan wawasan bahwa ternyata usaha keluarga membantu untuk sembuh itu sebenarnya bagus, tidak sia-sia ya. Itu kira-kira yang belum subscribe silahkan subscribe ya, dan jangan lupa like serta komentarnya dan di share yang kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi, sampai jumpa.